menikmatinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lili Suryanti SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SLB Negeri Pelalawan bersama Ibu Mimi Fitrawati SPD. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, Bu, di sini Lili akan melakukan wawancara kepada Ibu. Mohon kesediaan waktunya gitu, Bu. Boleh, enggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu. Kita langsung saja ya, Bu ya. Ini, Bu, mungkin yang Lili tanyakan nih, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SLB Negeri Pelalawan ini gitu kan, Bu. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin gitu, Bu, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya gitu? Masalah utama yang paling Ibu hadapi itu penerapan disiplin positif lah, mungkin baik kepada pendik maupun kepada siswa-siswi. Di mana masih banyaknya guru-guru yang belum bisa melaksanakan disiplin positif sesuai dengan kesepakatan sekolah. Berarti kasusnya tentang kedisiplinan tendik dan pendik gitu ya, Bu ya. Nah, dengan adanya kasus tadi itu, Bu, mungkin ada beberapa poin pertanyaan yang mau Lili ajukan nih gitu ya, Bu ya. Yang pertama nih, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral gitu? Kalau kasus dilema etika ini kan ya seperti itulah, sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa tendik dan pendik itu kan masuk itu 7.30 dan pulangnya nanti jam 15.30. Tetapi masih ada di antara 32 tendik dan pendik itu yang belum bisa menerapkan disiplin tersebut, belum bisa hadir tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu. Itulah dari mana Ibu tahu? Tentu dari hasil pinjar. Ada hasil pinjar yang ditunjukkan oleh operator, ini sekian orang yang terlambat, ini yang tidak masuk, yang tidak absen. Nah, begitu juga kalau siswa dari kehadiran itu, begitu pintu gerbang sudah ditutup, masih ada juga anak yang masih belum masuk, masih baru datang gitu, padahal apel sudah selesai. Nah, Bu, selanjutnya nih, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu, Bu, atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan dia gitu? Ibu mengambil keputusan itu ya dari kasus kan Ibu tahu tuh ada beberapa guru yang belum bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Ibu panggil mereka, panggil satu persatu yang kira-kira memang sudah melewati batas dari kesepakatan. Nah, setelah Ibu panggil itu beberapa guru, nanti Ibu masukkan dalam catatan Ibu, dan Ibu dengarkanlah keluh kesah mereka, alasan mereka kenapa bisa terlambat, kenapa tidak bisa di tepat waktu ataupun pulang cepat. Jadi terusnya Ibu panggil mereka, setelah itu nah itulah, jadi Ibu tahu permasalahan mereka apa gitu. Mendengar dulu alasan mereka kenapa bisa terlambat gitu kan. Selanjutnya nih, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau awalnya dia begini, setelah melihat dari absen, Ibu biasanya panggil wakil kesiswaan, wakil kurikulum gitu kan, permasalahannya apa sih kok sampai terlambat, guru-guru ini permasalahan apa, tanya piket gitu kan. Nah, nanti kadang piket itu
itulah karena ini Bu, karena sakit Bu, karena ini itu gitu kan. Tapi kalau udah terlalu sering, makanya langkah Ibu tadi Ibu panggil dia ke ruangan Ibu tanya apa permasalahannya, kemudian dia ceritakan permasalahannya, barulah Ibu paham. Oh ternyata ada guru yang selalu terlambat ini, terutama yang guru yang belum bisa menerima ketika dia ditugaskan di SLB ini. Jadi rasa rasa semangat dia, rasa empati dia belum muncul di sekolah ini, karena dia dari sekolah biasa masuk ke sekolah seni, itulah. Tapi dengan ada prosedur memanggil wakalis gitu tadi ya, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Yang ini? paling efektif itu Ibu panggil, kemudian setelah Ibu panggil, kemudian Ibu dengarkan apa alasan dia, apa curhatan dia. Setelah itu baru Ibu tanya komitmen dia lagi. Nah dengan kasus dia seperti itu, dengan alasan dia seperti itu, Ibu minta solusi dulu dari dia, solusi dari guru yang bersangkutan apa, maunya seperti apa gitu kan. Tapi tentu harus disesuaikan pula dengan kesepakatan sekolah. Nah, jadi adalah tolak ansur tarik ulur dari permasalahan yang dihadapi oleh guru ini. Terus Bu, yang kelima nih Bu, selama Ibu melakukan pengambilan keputusan gitu kan Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus ini? Ya tantangan Ibu ya itulah, antara real ke permasalahan dia di rumah atau di luar jadwal sekolah dengan yang di sekolah. Sementara di sekolah kan kita apapun alasan kan tidak bisa diterima sebetulnya, karena kita ini sebagai abdi negara, kita sebagai pendidik, kita sebagai pendidik udah punya risiko bahwa jam sekian harus masuk, jam sekian harus pulang. Itulah tantangan Ibu, bagaimana memberikan pemahaman kepada warga sekolah, baik pendidik ataupun siswa, bahwa disiplin itu harus betul-betul dia tetap terapkan, bahwa kepentingan sekolah itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Itulah itu sih yang menjadi tantangan bagi Ibu, bagaimana caranya supaya guru-guru atau pendidik atau siswa yang belum bisa memahami bahwa kesepakatan kelas itu harus betul-betul dilaksanakan dengan gitu. Yang keenam nih ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu menyediakan waktu untuk menyelesaikannya gitu Bu? Dan jika ada gitu kan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau Ibu yang tidak mau langsung, Ibu berkala. Ibu lihat dulu permasalahannya apa, Ibu lihat dulu, Ibu amati dulu tingkah lakunya. Setelah itu dinasihati sekali, tidak juga bisa berubah. Itu barulah yang kedua, ketiga baru Ibu panggil. Tapi bukan berarti memberikan langsung surat peringatan, tidak. Tapi Ibu panggil secara pendekatan dari hati ke hati dulu. Permasalahan apa? Begitu dia sudah menceritakan permasalahan dia, tapi belum juga bisa berubah. Ya udah Ibu kasih jeda dulu. Jeda. Setelah itu baru Ibu panggil lagi. Panggil yang keduanya itu, itulah Ibu pakai surat. Ada Ibu catatan khusus, Ibu catatan pembinaan pendidik. Ibu punya buku khusus. Di situ dia harus mencatat, harus mentandatangan apa-apa permasalahan yang dihadapinya, apa permasalahan yang dimunculkannya di sekolah, dan apa solusinya, dan apa perjanjian dia. Dia harus tanda tangan itu. Jadi dengan tanda tangan itu dia bisa punya saya kan sudah berjanji tidak akan lagi seperti itu. Dengan adanya bukti bahwa dia sudah dibina, itulah harus ada buktinya kalau dia sudah dibina oleh kepala sekolah. Selanjutnya nih Bu, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, pasti. Karena suatu permasalahan di sekolah tidak akan mungkin bisa ibu selesaikan sendiri. Tentu ibu harus bekerja sama dengan wakil. Kalau bagian kesiswaan ya wakil kesiswaan yang akan ibu libatkan. Kalau bagian itu masalah disiplin, kurikulum, tentu bagian kurikulum yang akan ibu panggil. Kemudian kapras juga seperti itu. Jadi semua tentu akan ibu libatkan kalau memang itu terkait dengan bidangnya masing-masing, dan tidak ketinggalan dengan komite. Komite juga sering juga ibu minta pendapat seperti apa. Nah, ini yang terakhir nih ya Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Pengalaman yang ibu petik ya, apalagi dengan kurikulum merdeka ini, kita ternyata tidak bisa terlalu ingin berubah langsung berubah, nggak bisa, tapi melalui proses, melalui tahap, dan tidak juga harus bernuansa paksaan, tapi harus melakukan pendekatan dari hati ke hati, harus memberikan nasihat. Itulah pendekatan kekeluargaan, pendekatan dari hati ke hati, ibaratnya seorang orang tua dengan anak, kakak dengan adik gitu. Kemudian juga menyentuh hatinya yang paling harus disentuh dulu kan. Jadi tidak bisa dengan marah-marah, dengan emosi, dengan lain-lain, nggak bisa. Harus dipanggil, harus dari hati ke hati dia bercerita. Insya Allah ya kalau dengan begitu. Mungkin dengan ada 8 pertanyaan tadi lah, Lili menjadi tergambar juga lah gitu kan Bu, bagaimana kita sebagai pemimpin itu dalam mengambil keputusan gitu. Dari adanya Ibu penyampaian kasus tadi dan ada dengan jawaban dengan pertanyaan Lili yang 8 tadi, rasanya memang banyak sekali ilmu yang Lili dapatkan dari Ibu, terutama pengalaman gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini juga bisa Lili mengikuti bagaimana cara pola pemimpin dalam mengambil keputusan gitu ya. Mungkin Bu, untuk wawancara ini Lili cuma sampai di sini yang Lili tanya gitu. Mungkin lain kali jika ada lagi yang mau Lili tanyakan, mohon sekali bimbingan dan arahan waktu juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mengajak teman-teman bagaimana supaya memang bisa berubah paradigma, jadi pembelajaran yang membawa pembaruan yang lebih baik. Terima kasih waktunya sebelumnya ya Bu ya. Demikianlah pelaksanaan wawancara saya sendiri bersama Kepala Sekolah SLB Negeri Pelalawan. Kami mohon maaf sebelumnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua